10. Kayla menatap langit-langit kamarnya. Dia menarik sudut-sudut bibirnya. Malam itu Kai merasa bahagia. Tadi siang sepulang dari sekolah Kai mengunjungi restoran ibunya. Saat baru turun dari Kang Ojek, Kai mendengar seseorang memanggilnya. Flashback, Kai. Merasa namanya disebut, Kayla menoleh. Dia terkejut. Pupil matanya sedikit membulat. Ayah. Danu tersenyum mendekat. Kebetulan siang itu Danu baru pulang dinas ke kota sebelah. Begitu urusan selesai dia tidak kembali ke kantor tapi berbelok ke restoran embun. Namun dia justru melihat Kayla. Tentu saja dia girang bukan kepalang. Kayla menelan ludahnya. Rasa takut itu masih ada. Ingatan akan sikap ayahnya yang memukulnya dengan tali pinggang masih sangat jelas. Maafkan ayah, ucap Danu lembut. Kamu mau memaafkan ayah kan? Kayla. Kai terdiam mematung. Hatinya bimbang. Dia masih takut. Tapi sikap maaf ayahnya terlihat tulus. Terima kasih Kai, ucap Danu lembut sambil menyetir mobilnya. Dan mengelus kepala Kayla. Kayla akhirnya luluh juga. Dia ikut ajakan ayahnya untuk bermain bersama hari itu. Ayah Danu mengajaknya pergi ke Wonderful World, sebuah tempat wisata yang komplit akan permainan baik yang memicu adrenalin atau yang hanya sekedar untuk hiburan semata. Kayla dan Danu menaiki banyak wahana secara bergantian. Kayla senang sekali. Apa yang dia impikan akhirnya terwujud, pergi berlibur bersama ayahnya. Terima kasih ayah. Kayla senang bisa bermain bersama ayah. Danu membalasnya dengan senyuman. Sayang ibu tidak ikut. Danu kembali tersenyum. Benar, lain kali ayo kita pergi bersama ibu juga. Benarkah? Danu mengiyakan dengan mengangkat jari kelingkingnya. Ayah janji. Dengan senyum lebar Kayla menautkan jarinya di jari ayahnya. Karena itu Kai, bujuklah ibu. Agar dia mau pergi bersama kita. Kayla mengangguk mantap. Bujuk ibu agar mau kembali pada ayah. Jadi kita bisa bermain bersama lagi lebih sering. Flashback off. Sudut bibir Kayla turun. Dia sadar ibu embun saat ini sedang dekat dengan Daddy Malvin. Dia sedang berciuman. Kayla menghela nafasnya. Bahkan sudah beberapa kali memergoki mereka. Bagaimana jika ibu tak mau? Bagaimana jika ibu menolak? Dan bagaimana reaksi Daddy Malvin nanti? Kayla terdiam sejenak. Dia teringat kembali akan sikap Daddy Malvin padanya. Dia merasakan sosok ayah yang tidak dia dapat dari ayah biologisnya, Danu. Daddy Malvin orang yang hangat. Cara dia dan ayah dalam memperlakukanku sangat berbeda. Daddy Mal terasa lebih tulus. Tapi, ayah, Kayla kembali bimbang. Di satu sisi Kai ingin pergi dengan ayahnya, tapi di sisi lain dia juga tahu jika dia jujur pasti ibunya akan sangat marah. Kayla juga tidak menampik bagaimana dulu ayahnya memperlakukan ibunya dan dirinya. Dan bagaimana Daddy Malvin begitu baik padanya dan ibunya. Kayla menghela nafas panjangnya. Dia bimbang antara ayah Danu atau Daddy Malvin. Apa yang kamu pikirkan Kai? Kayla tersentak. Dia terkejut mendengar suara Daddy Malvin di kamarnya. Kayla menoleh ke arah suara itu berasal. Daddy Malvin tersenyum dan melangkah mendekat. Aku sudah mengetuk pintumu berulang kali. Tapi kamunya melamun. Sampai tak dengar. Jelas Malvin tentang keberadaannya di kamar itu. Apa yang membuat Kayla sampai seperti ini? Malvin berjongkok di depan Kayla yang sudah duduk di bibir kasurnya. Apa yang mengganggu pikiranmu Kai? Kayla masih terdiam. Kayla menatap wajah Daddy Malvin. Terbersit rasa bersalah di hatinya. Kamu tak ingin membaginya dengan Daddy Malmu ini. Kayla menggeleng. Kayla hanya memikirkan tentang pelajaran sekolah dat. Malvin menatap sendu pada gadis kecil di depannya itu. Ada rasa kecewa menelusup di dadanya. Oke, Malvin berdiri. Tidurlah sayang. Ini sudah malam. Pelajaran sekolah. Pikirkan besok lagi. Malvin membantu Kayla berbaring dan menarik selimut hingga ke batas dadanya. Malvin mengecup kening Kayla. Good night. Malvin mulai melangkah lalu berbalik lagi. Jika kamu punya masalah dan ingin berbagi cerita, Daddy selalu ada Kai. Tersenyum tipis. Iya dat. Lirih Kai. Malvin melanjutkan langkahnya kembali dan menutup pintu kamar Kai tanpa suara. Malvin berjalan kembali ke kamarnya. Tak jauh dari kamar Kai dua orang bodyguard yang selalu mengawasi Kai menunduk padanya.
Sudah dipastikan Malvin tahu Kai diam-diam bertemu dengan ayahnya. Dan kini gadis kecil itu sedang bimbang. Terus lakukan tugas kalian. Terima kasih untuk hari ini. Istirahatlah. Ucapnya menepuk pundak salah satu dari mereka. Malvin kembali melangkah menuju kamarnya. Dia tertegun melihat embun berada di depan pintu kamarnya. Hanya diam. Lalu hendak berbalik. Dengan sigap Malvin menangkap tubuhnya. Hap, serunya. Aku menangkapmu. Kenapa berdiri di depan kamarku? Hiem. Mengerling nakal. Embun tersenyum kecil. Tadi siang ada yang bilang akan melamarku besok. Aku ingin lihat bagaimana perkembangannya. Wajah Malvin sedikit berubah. Masih memeluk dari belakang. Sedikit ngadat. Kenapa? Kita bicarakan nanti. Sambil membuka pintu. Karena sudah di sini. Ayo masuk. Mendorong sambil memeluk. Embun terkekeh. Apa yang ngadat? Tanya Embun begitu sudah berada di dalam kamar Malvin. Pria itu tak bereaksi. Kayla bertanya dengan hati-hati. Malvin terdiam dengan senyuman tipis. Wajah Embun berubah sedikit masam. Malvin memutar tubuh wanita di depannya hingga mereka berhadapan. Menangkup wajahnya dan mengecup lembut. Untuk sesaat mereka saling menggulung lidah. Aku akan bicara dengan Kayla. Lirih Embun. Tidak usah. Malvin kembali menautkan bibirnya. Kenapa? Kayla akan jadi urusanku. Tapi kau sudah berjuang selama ini sendirian, Mal. Aku mencintaimu. Aku juga menyayangi Kayla. Aku ingin hati kalian benar-benar terbuka untukku. Embun mendesah kesal. Kayla pasti mengerti jika aku jelaskan, Mal. Kenapa kamu jadi tidak sabar? Tanya Malvin. Kau sangat ingin menikah denganku. Kim, godanya mengangkat tubuh Embun. Tidak, lalu, aku hanya kasihan padamu. Kau sudah berjuang meluluhkan Kayla. Kalau begitu beri pria kasihan ini penyemangat. Embun tersenyum lebar. Mereka kembali saling menautkan bibir. Keesokan paginya, hari Sabtu siang Kayla berdiri di depan sekolahnya. Dia sedang menunggu sendirian. Kemana Katie? Kai beralasan dengan Cathy agar gadis itu pulang lebih dulu dengan mobil jemputan. Karena Kai masih ada kelompok belajar dengan teman sekelasnya. Kai dan Katie satu sekolah namun beda kelas. Setelah menunggu, wajah Kai berubah gembira melihat mobil silver mendekat perlahan dan berhenti tepat di depannya. Kai membuka pintu penumpang. Ayah, Kai mau makan siang di mana? Tanya Danu saat mobil mulai meluncur. Aku ingin makan seafood. Yah, baiklah. Kita ke restoran seafood. Seru Danu. Bersemangat. Di lain sisi, di kediaman Malvin. Ponsel Malvin berdering. Saat Malvin sedang berada di ruang kerjanya dengan beberapa berkas yang sedang diperiksa. Malvin menempelkan HP-nya di telinganya. Ada apa? Terdiam sejenak. Lalu tersenyum kecut. Jadi mereka bertemu lagi. Terdiam lagi menunggu suara di seberang sana menyampaikan laporannya. Terus ikuti dan lakukan tugas kalian. Malvin mengakhiri teleponnya. Wajahnya gusar. Rasa gelisah kembali mendatanginya. Dengan kesal dia melempar berkas di tangannya. Dia mengusap wajahnya kasar. Malvin belum merasa lebih baik. Dia mengusap semua yang ada di mejanya hingga jatuh berantakan. Arah. Dadanya naik turun. Aku melewatkan yang satu ini. Kemungkinan mereka bertemu secara diam-diam. Kupikir sudah aman dengan memindahkan sekolah Kai. Pikir Malvin mengusap kasar wajahnya. Wajah Malvin berubah sendu. Tubuhnya merosot dan terduduk di lantai. Dia sandarkan punggungnya di kaki meja kerjanya. Bagaimana jika Danu berhasil membujuk Kai? Bagaimana jika Embun kembali padanya demi Kai? Apa yang bisa kulakukan tanpamu? Sayangku. Gumam Malvin lirih. Menyembunyikan wajahnya di balik tangannya. Kau sudah menjeratku terlalu jauh.